Ya, halo semua, balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi viral, yaitu Cimehong. Jadi Cimehong ini lagi terkenal sekali di sosial media ya, dan udah diundang ke TV-TV dan berita-berita juga lagi banyak tentang dia. Nah, saya sendiri juga sebenarnya kurang begitu tahu tentang Cimehong. Dede, apa sudah tahu Cimehong? Dulu pernah lihat sekilas, cuman saya nggak nggak tahu tentang apa menariknya. Jadi saya skip gitu. Yang Koko tahu, dia itu tentang kayak jual barang-barang gitu ya, apa aja gitu, harganya tuh lumayan fantastis gitu. Dan apa namanya, dia juga ngomong kayak yang saya jual ini bukan buat yang mendang-mending katanya, yang beli itu buat yang mau-mau aja. Jadi itu oke. Ini saya dapat dari beautynesia.id ya. Ini profil Cimehong yang viral di TikTok karena menjual makanan hingga kuburan elit dengan harga selangit. Ini dia orangnya. Chinese ya, orang Chinese. Cindo, Cindo. Chinese Aceh kalau nggak salah. Cik Mehong ini terkenal karena dia jual banyak produk makanan. Cik Mehong dulunya, ini profilnya ya, adalah orang hidupnya susah. Asal Aceh, sejak SD dia suka menjual makanan dan berjualan. Barang dagangannya saat SD ada es mambo yang ia buat sendiri. Ibunya dulu memiliki banyak anak, kalau nggak salah 11 anaknya. Oh ya orang dulu ya. Ya, baby boomer dia. Tahun 90 Cimehong ke Jakarta sempat bekerja kantoran. Tidak berlangsung lama, ia menikah dengan suami pertamanya dari tahun 1993. Dia punya 4 anak kalau nggak salah deh. Berjuang hidupi anak saat suami koma hampir 3 tahun. Sebelum berpulang tahun 2009, ternyata suami pertama Cimehong sempat koma karena stroke selama 3 tahun. Di saat itu ia menjadi kepala keluarga sekaligus ibu dari anak-anaknya. Ia mendapatkan masukan saat suami sakit dari hasil berjualan. Jual apa aja yang penting jadi duit dan yang penting halal katanya. Dan keempat anaknya jualan, bahkan lulusan luar negeri semua. Waduh, hebatnya Cimehong ya. Terus ini ya, jualnya ini apa nih? Buah naga yang warna kuning nih. Ini import nih pasti. Mm-mm. Sebelum menjual bahan makanan hingga tanah kuburan, ternyata sebelumnya Cimehong menjual voucher pulsa dan bisnis fotokopi. Peak Baking House hadir di masa pandemi saat semua orang tak bisa keluar rumah dan ia memutar otak apa yang bisa dijual. Akhirnya ia menjual banyak dagangannya mulai beragam kue, buah, ikan, pakaian, tas, jual rumah hingga tanah kuburan. Eh, yang menjual tanah kuburan ini baru-baru ini viral dibagikan di halaman TikTok Baking House. Cimehong ini viral karena harganya mahal yang dijual dan gaya bicaranya. Contohnya adalah es cendol. Ini kok ada banyak lihat orang review es cendolnya ya. Di pasar es cendol untuk 3 sampai 4 orang 4 porsi harga dijual 20 sampai 30 ribu. Namun Cimehong menjual harga 80 ribu untuk 4 sampai 5 gelas. Yang membuat es cendol Cimehong mahal adalah kualitasnya. Dari mulai cendolnya nggak banyak air, kental, kenyal, santan dan gula merahnya berkualitas. Selain itu gaya bicara Cimehong juga viral karena sering terpotong-potong. Cimehong mengatakan alasan gaya bicaranya membuat demikian karena ia tanpa skrip, ia selalu spontan membuat video dan tidak punya banyak waktu untuk mengedit dan mengulang, sehingga terpotong-potong. Cimehong selalu pentingkan kepuasan konsumen. Ya kalau harga mahal, nggak puaskan kepentingan konsumen gimana ya? Eh, Kejujuran Cimehong dalam berjualan ini sering kali terekam, seperti saat promosi es cendolnya yang viral, meski menambahkan es batu saat pengiriman ke pelanggan, ia tidak menyarankan untuk es batu tersebut dikonsumsi. Sebab es batu tersebut ia beli, eh, kita nggak yakin airnya, tolong jangan dicampurin. Tapi kan mencair ya, Dek? Mm-mm. Mungkin Sama aja dong. di luarnya kali pas waktu ngirim. Hmm. Lalu ada juga videonya tengah mempromosikan buah semangka. Awalnya semangka tersebut hendak dijual, namun ketika dicoba, rasanya kurang manis dan warnanya pucat. Ia pun memilih membatalkan semangka. Semangkanya nggak jadi jual, kita kirim panti saja. Nggak jadi jual ya teman-teman. Zong.
Oke. Kalau prinsip dan berjuang yang penting bisa laku, untung dan tidak tipu-tipu orang. Itu. Terus ini ya, apa tuh? IG-nya ya, dia di Pik Jakut sama Cipete Jaksel. Rambutan asli Pontianak naik pesawat per kilogram 100.000. Nih di Rumpi No Secret nih, masuk TV ya. Oke, jualan buah ya. Ini kayaknya Musang King nih, durian. Hmm. Ini yang viral nih, yang dia jual tanah. Kita lihat, tonton dulu. Teman-teman, saat ini saya berada di uh, San Diego Hill, tempat pemakaman ya, yang modern. Nah, ini lagi di nisan almarhum suami saya, ini nama saya, anak saya 4, meninggalnya di tahun 2009 ya. Ini kita pindah dari Pondok Rangon sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, itu sebelahnya papa saya. Nah, teman-teman yang mau pindahin mau butuh kuburan tapi yang agama Kristen saya masih punya, tapi di Kafling Hummingbird. Ini Kafling Lotus sudah saya punya stok, udah habis ya. Teman-teman yang mau jual juga yang jelas lebih murah dari Mau beli? kita jualnya dari pemasaran ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau jual ya, hubungi saya. Ini kita jual beli ya teman-teman. Yang mau silakan. Pasti nyarinya yang bener ya, putus-putus. Beneran tanpa skrip. Ya, jadi itu. Gimana menurut Dede? Menurut saya hebat sih. Yanya hebat. Niat berjualannya. Pintar usaha. Dan memang nggak ada niatan menipu sih. Menurut saya positif kok. Ya, menurut kamu juga positif. Nggak ada niatan menipu juga. Iya. Ya benar kalau dibilang mahal atau murah itu semua relatif tergantung kepada pasar ya jatuhnya. Yang pasti kayaknya Cimehong ini jualnya menengah ke atas yang pasti ya kan. Karena dia jual kayak Ya. cendolnya kan 80.000 tadi tuh. Mm-mm, Itu mm-mm. yang kok ada viral juga kalau nggak salah dia jual stroberi 380.000 atau 350.000 gitu kan. Sekotak segini gitu. Ya, Tapi banyak kan sebenarnya supermarket yang kayak gitu. Itu jatuhnya kepada pangsa pasar sih. Karena kan sebenarnya kita nggak tahu dia punya susunan biaya dan segala macam. Apakah nanti kebuang apa segala macam itu kan pasti ada. Nanti marginnya berapa ya kita nggak tahu. ya buahnya busuk gitu ya kalau nggak laku. Ya, Terus dia jualan kayak apa rujak Aceh gitu buah segini gitu 80.000 juga kalau nggak salah atau berapa gitu. Ya, ya mahal sih memang menurut aku cuma ya memang benar kata dia deh tergantung orang ya. Karena sebenarnya hal ini sih sudah biasa. Kayak contohnya kita beli tas yang merek gitu kan ratusan juta, puluhan juta gitu kan ada aja yang beli sebenarnya. Dan dia kan mm-mm, memang tempat jualannya juga di Pik sama di Cepete itu memang lingkungan orang-orang menengah ke atas sekali semua memang. Jadi mm-mm. cocok sih sebenarnya. Dan kalau memang orangnya kurang ya menengah ke bawah ya memang jatuhnya mahal sekali itu ya kan. Ya. Sebenarnya selama ketimpangan sosial masih tinggi kan berartinya pasti akan orang-orang yang jual barang mahal akan selalu ada pasar kan. Mm-mm. Dan apa ya mungkin kerennya itu karena ini ibu-ibu gitu ya udah lumayan sukses gitu kan. Maksudnya dia nggak perlu jualan sampai yang kayak gitu. Maksudnya nggak perlu yang promosi kayak marketing yang kayak di TikTok apa di Instagram tapi orangnya masih dengan niat gitu loh Yang mempromosikan. paling epic adalah jualan tanah kuburan. Itu epic banget sih. Kita jual beli. Itu jual beli ya. Mungkin kalau ada sisa-sisa kayak kelebihan kah belinya atau apa, ya oke lah. Kita jual beli. Oke, baik. Oke, makanya kayak ini soalnya ibu yang lucunya ini bener-bener gaya kayak orang di pasar gitu kan, kayak di Ya, Tanah Abang atau mungkin kayak di ya enggak apa sih yang terkenal Mangga Dua gitu kan. Ci-
Tante Cimehong ini ya, tapi dia kayak dilihat karena kalau TikTok, Instagram kan anak muda ya kebanyakan. Iya, Jadi betul. yang nonton gitu agak wah gitu, agak kagum gitu ya dan lucu mungkin. Ya menurut Cocok kamu tuh bagus kalau sih. live tuh. Mungkin ada Hah? yang tanya, Ci, saya mau pakai tanah kuburannya tanggal segini, bisa nggak ya kalau live gitu? Oh ya boleh aja check out Keranjang Kuning. Ya. Dan apalagi ya? Eh, memang yang kayak dia kan tadi ada disebutkan kalau suami pertamanya sempat koma gitu ya 3 tahun dan itu mm, sesuai dengan apa yang koko bilang gitu kayak sering koko baca dan dengar orang juga bilang kok kemampuan orang kepepet gitu. Jadi dia Iya. otomatis dia jadi harus jadi kepala keluarga pada waktu suaminya koma gitu ya. Atau bahkan mungkin dia memang kepala keluarga dari awal, kita nggak tahu. Cuma maksudnya kalau kita lihat dari luar, orang luar gitu ngelihat dia kepepet dan dia harus kayak membiayai anaknya 4 orang, Oh, hmm. jualan apapun. Dia kan jualannya juga terkenalnya palu gada. Lu mau apa, gua ada gitu kan. Jadi ya Iya, iya, wah iya. keren sih. Koko ngelihat Cimehong ini ngelihat kayak mama kita sebenarnya jatuhnya ya kan. Hmm. Cuman satu hal yang saya point out tuh bagus ada, maksudnya salut adalah kan dia tuh bilang dia dulu susah ya hidupnya, bener ya? Kalau nggak Ya, salah dia bilang susah. Biasanya kalau orang itu dasarnya susah, itu agak sedikit kesulitan untuk masuk ke pasar premium. Karena pola pikirnya tesnya. sendiri udah pola pikir agak susah. Maksudnya tahu ini barang mahal gitu loh. Gimana cara menjualnya? Tapi dia berhasil masuk gitu loh. Cuman saya nggak tahu ya karena tuh suaminya sama tadi orang tuanya kalau nggak salah kuburannya udah di San Diego ya. Jadi mungkin harusnya nggak sesusah itu berarti. Tapi saya nggak tahu sih. Apakah masa kecilnya susah banget? Kayak gimana caranya dia bisa banting setir dari yang punya kacamata orang susah, tiba-tiba bisa melihat, oh ini worth it gitu loh. Itu kan agak susah kan mendivert Benar-benar. kacamata. Cuma menurut Kokoh mungkin karena dia udah lumayan lama. Jadi ini kan dia baru viral. Tapi sebenarnya dia udah Oh, lumayan kaya dalam tanda kutip maksudnya sudah lumayan berduit itu udah lama. Dari usahanya yang dulu mungkin juga oh, dia udah sukses gitu loh menurut Kokoh ya. Tapi baru sekarang viral aja. Jadi dia udah pakai kacamata orang berduitnya itu udah lumayan berapa puluh tahun lah mungkin. oh, karena untuk mendapatkan ini worth it atau enggak tuh kan kita harus paham kan worth itnya di mana. Ya, Nah, biasanya kalau misalnya kita itu startnya dan kebiasaan adalah orang yang agak sedikit susah, kita akan sedikit kesusahan melihat ini value-nya di mana gitu loh. ya, Sehingga kita melakukan marketing dan segala macam pun akan sedikit kesulitan karena blind spotnya tuh banyak. ya. Ya menurut Kokoh karena apa ya, kalau ibu-ibu kan juga konsumer kan memang. Maksudnya kalau perempuan kan memang kebanyakan konsumer. Jadi mungkin dia lebih gampang buat kayak melihat teman-temannya atau lingkungan sekitarnya atau mungkin kayak dia udah di tinggalnya di tempat elit gitu kan. Jadi dia udah bisa masuk dan udah bisa memakai kayak kacamata. Mungkin saja dia sebenarnya gaya gaya hidup dia sendiri nggak terlalu mahal, tapi dia jualannya mahal. Ngerti nggak? Dek? Ah, Iya kan? Jadi kayak ya jualannya mahal tapi dia nggak dia sendiri nggak pakai mahal gitu loh ya jadi kayak tapi menurut koko dia udah pasti juga mahal sih sekarang gaya hidupnya karena mungkin koko yakin orang ini sudah lumayan berduit lama gitu loh bukan barusan sekarang aja tapi hmm. dulunya dia susah gitu kan kayak contohnya keluarga kita juga ada kan sebenarnya yang dulunya susah sekali sekarang udah lumayan berumur Tapi dan mungkin kacamatanya juga masih tahu ini barang mahal gitu. ya Makanya ya mendivert kacamata itu loh yang agak kesulitan. ya cuma kan kita memang kekurangannya kita kan memang kita baru 30 tahun atau 28 tahun deh. Belum sampai yang Hmm, kayak umur Cimehong udah 50-an mungkin ya kan. Karena anaknya udah ya. seumuran Dede yang paling tua. Berarti pasti udah 50 ke atas, udah hampir 60 mungkin malahan. Jadi udah berpuluh-puluh tahun dia merasakan kaya gitu loh. Jadi tesnya pun Oh, sudah iya. berbeda gitu loh menurut Koko. Dia kalau disuruh balik ke makan di pinggiran juga mungkin dia udah nggak bisa lagi. Kalau dulu dia inget-inget, oh iya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi gitu loh.
Karena udah berpuluh-puluh tahun ngerasakan berduit. Hmm. Karena kalau kita kan kacamatanya cuma kacamata anak umur 28 dan 30 gitu loh. Jadi mungkin masih susah mindahinnya. Masih susah ngubahnya gitu kan. Beda mungkin Hmm. kayak anak-anaknya Cimehong dari lahir atau dari kayak remaja udah berduit pasti. Jadi tes mereka udah tes orang kaya gitu loh, bukan tes orang susah, ya kan? Anak-anaknya ya, kalau Cimehongnya beda ceritanya. Ya, 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 ya. Ya itu sih. Jadi kerennya itu karena Cimehong nih jualannya mahal dan dia mau marketing gaya zaman sekarang gitu loh. Bener gak deh? Bukan marketingnya tuh zaman sekarang gitu, online yang asiknya itu dan malah unik gitu jadinya. Iya, iya, betul, betul. eh Kalau Kokoh sendiri sih, makanya Kokoh kan pernah bilang ke Dede, kalau Kokoh memang kalau nanti kita sudah kaya gitu ya, kaya banget gitu. Misalnya beli sepatu 50 juta gitu. Kalau Kokoh sekarang bisa bilang, Kokoh kayak walaupun sudah kaya sekali nanti nggak akan beli. Ya, Cuma, kita nggak tahu sih. tapi kita nggak tahu karena kita belum sampai belum di titik Iya, itu, gitu kan? karena kita kan melihat dari kacamata di mana uang segitu tuh masih sangat berarti gitu Ya loh. 50 juta tuh mahal sekali gitu kan. Tapi Ya, nanti untuk sepatu. ya nanti kalau uang kita udah sebulan 100 juta, 200 juta gitu kan, kayak nggak ada artinya mungkin 50 juta bisa beli beberapa biji gitu loh. Atau se-M gitu. Ya, Bahkan mungkin kita kasih-kasih orang buat hadiah. ya kacamata akan berubah. Maksud saya yaitu mengganti kacamata itu susah tuh biasanya melalui perjalanan hidup atau pengalaman sendiri gitu. Itu yang menurut saya, oh hebat ya dia bisa kayak gitu. Ya. Makanya kadang anak muda itu harusnya memang banyak diem sih sebenarnya. Ada maksudnya kenapa kadang kita harus hormat sama orang tua. Karena umur itu eh, ada pengalaman gitu loh. Entah Mm-mm. bagus ataupun enggak, cuma mereka lebih berpengalaman dan pola pikirnya udah berpuluh-puluh tahun lebih banyak daripada kita. Justru kalau anak muda banyak ngomong atau banyak lawan atau banyak bacot lah istilahnya, kan jadinya tong kosong nyaring bunyinya gitu kan. Kalau orang pinter ataupun bijaksana kita bakal dengerin. Tinggal kita proses di otak aja kayak ini masuk akal apa enggak, ini bener apa enggak yang diomongin gitu kan. Nggak perlu kayak kita lawan. Makanya kadang kok lihat kayak gaya orang barat gitu ya yang kayak sama orang tua kurang sopan gitu ya kalau dibandingkan kayak kita orang Indonesia atau orang Cina gitu kan atau Asia gitu kan kok agak kurang serak gitu, ngerti ya maksudnya? Memang nggak Iya. semua orang tua itu pintar dan nggak semua orang tua itu bijaksana, tapi yang pasti mereka lebih banyak pengalaman walaupun pengalamannya mungkin nggak yang lebih bagus daripada kita gitu kan, cuman mereka lebih banyak pengalaman dan eh, kok mindsetnya itu lebih puluhan tahun lebih lama daripada kita gitu. Iya kan? Ya itu sih. Cuman menarik aja gitu loh. Beli es cendol 80.000 dapat ya seginilah. Ya kira-kira kalau Tapi kita saya juga mau sih nyoba iya es pokoknya juga cendol. dia jual bika Ambon, rujak Aceh, strawberry, apa jambu, ya buah-buahan lah ya, buah-buahan, terus cendol gitu-gitu. Kok mau nyoba sih? Saya mau sih nyobain. Ya kok juga mau nyoba sih sebenarnya. Cuman gimana ngirimnya kok keluar pulau? Boleh lah. Tapi banyak orang bilang, nah walaupun harganya mahal, banyak orang review tetap enak deh. Jadi mungkin bener Worth dia it. jaga kualitas. Value for money ya. Ya jadi mungkin nggak value for money, cuman dia tetap kayak kualitasnya ada gitu loh. Memang sesuai gitu loh. Karena kan kayak kayak Koko selalu bilang standar kayak kita misal dulu kita main sword deh, sword Ragnarok kan, swordsman yang plus 6 harganya 1 juta zeni. Kalau sudah plus 7 10 juta Tiba-tiba zeni. lompat. Plus Ya, 8 padahal cuma plusnya satu nih 100 juta zeni. Plus 9 se-M. Jadi plus satu itu beda sekali gitu ya kan ya. ya, ya, Jadi ya, dia ya. ada standarnya kan, plus 6 ini standar lah, ya kan? Sigmanya beda. Setiap level tuh sigmanya beda. Lompatnya beda harganya. Ya, Jadi kemungkinan dia mungkin barangnya premium sekali, jadi lompatnya banyak banget gitu kan.
Dan dia tuh kayak orang yang nggak butuh duit sebenarnya jatuhnya jualannya kayak mau nggak gitu. Iya kan? Asik gitu loh. Iya, ya. Kalau gitu ya teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen menurut kalian gimana tentang Cimehong. Menurut kita sih oke, positif, dan ya buat semua orang yang berumur jangan mau kalah sama Cimehong, apalagi anak muda gitu ya, dia aja niat jualan gitu kan, masih niat kerja, dan itu. Thank you for watching and see you at the next video. Bye bye. Bye-bye.